65 kilo mengelilingi Ciliwung. Masih ada 75 kilo lagi. Let's go. Jadi Pak Suparno, biasanya kegiatannya seminggu berapa kali? Teman-teman relawan peduli Ciliwung seminggu sekali, setiap hari Sabtu atau Minggu gitu? Sabtu atau Minggu ya. Titiknya, kalau misalnya bosen, ya pindah. Oke. Banyak. Jadi alatnya apa untuk tim relawan untuk membersihkannya? Karung. Karung ya, udah gitu aja ya? Sama semangat. Iya, iya. Tapi memang harus ada sesuatu yang mungkin lebih smart. Kemudian upayanya juga menarik bagi kaum muda, supaya wah ini kerjanya cerdas nih. Jadi nggak ngerti ya, karena kami juga coba mikirin kalau dari sisi trap sampah. Tapi trap sampah yang memang disesuaikan dengan karakter sungainya. Kalau di teman-teman di Bali ada yang bikin trap sampah tapi di aliran tenang. Jakarta juga trap sampah aliran tenang. Kalau di situ kan alirannya nggak karu-karuan. Kita lagi coba membuat sesuatu yang memang seperti itu tuh, kayu-kayu yang dilintangkan di aliran sungai kemudian nge-trap sampah. Kita kan jalan lagi. Siap, siap. Oke. Jalan lagi. Satu cerita untuk Indonesia. Jadi kita udah ngelewatin berapa kabupaten nih? Kelurahan ya mungkin ya. Berarti tadi kita dari Pur, kemudian Bantarjati, kemudian Tanah Sareal, kemudian Kedung Badak, kemudian Cibuluh, kemudian ini Kedung Halang. 6 ya kelurahan. Jadi 6 kelurahan, kecamatan tadi yang kita lewatin, Bogor Tengah, Bogor Utara, Tanah Sareal kita juga tadi lewatin. Udah hampir 60 kilo nih, Pak Suparno. Bangun infrastrukturnya nggak terlalu sulit, cuman mengedukasi sebagai PEL tadi lah. Edukasi, infrastruktur, teknologi, kebijakan pemerintah, ya kan? Dan tapi kita bisa mendorong ini semua. Menurut saya, Pak D, bagaimana kita membawa tourism yang simple dan sehat, ya kan? Di sepanjang Sungai Ciliwung ini dari Bogor sampai Depok sampai mana itu? Jakarta tembus mana itu ya? Ya. Daerah Ancol situ? Iya, Manggarai. Manggarai. Wah, itu 100 kilo fondo enak nih. Untuk teman-teman yang senang pencinta go-wester, ini adalah Pak Roni, salah satu leader daripada komunitas go-wester di Bogor ini. Dia akan mengusahakan, yuk bersama-sama peduli lingkungan kita, khususnya di sekitar sungai. Dan Ciliwung kita jadikan sebuah objek yang menarik ini. Nantikan event Tour de Ciliwung. Tour de Ciliwung. Ya, kita coba garap ke depannya. Satu cerita untuk Indonesia, Tour de Ciliwung. Jadikan Ciliwung lebih indah dari Belanda dan Korea. Yuk kita main sebentar di dekat sungai. Nah, situ. Itu bagus, Pak. Namanya mungkin permukaan bumi dulu juga ada gunung berapi dari Gunung Salak atau Gunung Gede, kemudian lavanya juga mengalir. Bisa jadi ini adalah batuan endapan dari gunung berapi. Karena juga Sungai Ciliwung itu diyakini oleh teman-teman bahwa ini adalah salah satu sungai purba. Mungkin sebelum ada kehidupan manusia sudah ada sungai ini. Kita bisa nyentungin. Anyes dong. Waduh, anyes banget.
Jadi Pak Ade bersama teman-teman para relawan peduli Ciliwung udah berapa tahun bergerak? Dari tahun 2009. 2009. Dan ini terus dilakukan sampai saat ini, kurang lebih hampir 12-13 tahun ya. Yuk kita sama-sama dukung yuk menjadi relawan peduli lingkungan Ciliwung. Begitu indahnya, ini apa? Sawah? Ini bukan delta. Sawah ya, delta. Delta Biawak. Delta Biawak. Artinya apa ini Delta Biawak? Teman-teman itu memimpikan bahwa ini bisa menjadi salah satu titik konservasi biawak. Wow, Di Sungai Ciliwung itu biawak banyak. banyak. Iya. Kok tadi nggak ngeliat sama sekali? Nah, masih kedinginan, dia belum keluar. Nanti kalau sudah agak keluar matahari, dia mulai keluar tuh. Oh Dia iya? biasanya nongkrong di batu-batu atau di tempat yang kena sinar matahari dan dia biasanya berjemur. Biawak. Di sini banyak. Wow. Tapi ya gitu sampahnya banyak juga. Ayo dimanapun Anda berada, tidak sekedar di sekitar Sungai Ciliwung, tapi mari kita pelihara sungai di seluruh Indonesia. Jadikan sungai tempat untuk kita bermain-main, juga menjadi sarana kehidupan, karena kita minum membutuhkan 80% daripada air, dan jadikan sebuah objek turisme yang sangat segar di seluruh Indonesia. Kita lanjut? Lanjut kita. Tinggal sedikit lagi. Pohon loa itu memiliki fungsi yang luar biasa. Ketika tumbuh di bantaran sungai, Ini ya semuanya? dia tuh memperkuat dinding sungai. Wow. Jadi nggak perlu pakai gelonjong kok. Bagaimana secara strategi kita misalnya memperbanyak jenis tanaman ini? Karena akarnya itu kuat banget. Berarti seperti mangrove di itu ya, Ya, pantai ya? seperti Menahan mangrove di abrasi pantai. ya? Ya. Kemudian buahnya, kalau yang suka lalap, ini bisa dilalap. Manfaat untuk kesehatan juga ternyata luar biasa. Pucuk daunnya yang masih muda, itu juga bisa jadi lalapan. Iya, iya. Sebenarnya di sekitar Sungai Ciliwung banyak tantangan, tapi juga begitu banyak 1000 kesempatan, teman-teman. Ya, tadi kita sudah bicarakan dari tempat untuk rekreasi, wisata, keluarga, ngopi, wisata segar, dan seterusnya. Yuk kita jadikan Ciliwung sebagai satu objek. Sungai mengelilingi kota demi kota, dari Depok, Bogor, dari Puncak ya, Puncak, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, 100 lebih kilometer. Ciliwung top, mari kita jaga kebersihannya. Delta 15, ceritakan sekilas. Delta 15 ini adalah bagian daratan yang tadinya itu diapit 2 aliran sungai atau sungai yang terpecah menjadi 2 aliran. Nah, 15 itu adalah RW di mana lokasi ini berada. Jadi ini adalah RW 15 Kelurahan Gedung Halang. Kemudian kami bersepakat, yuk kita namain Delta 15. Iya, iya. Teman-teman kita lihat ya, daerah sini begitu indahnya sebenarnya. Tapi sayang, sampah ini adalah tim relawan yang telah membersihkan, ditaruh, ntar diambil oleh Pemda ya, untuk diangkut. Dan kita bisa melihat ini begitu indahnya Sungai Ciliwung. Pak Suparno, terima kasih ini waktunya. Sama-sama. Tur yang menyenangkan, sekaligus membuat kita prihatin, dan kita lanjut semuanya dengan sebuah harapan. Dan saya yakin lewat satu cerita untuk Indonesia dan semua para relawan seperti Pak Suparno ini, pahlawan-pahlawan yang menjaga peduli Ciliwung. Kita bisa jadikan Ciliwung, bahkan sungai-sungai di seluruh Indonesia, menjadi objek pariwisata yang segar, murah, gratis, dan kita mengenang masa kecil yang selalu penuh dengan kebebasan. Iya, Pak Suparno ya. So, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk mengikuti cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita
untuk Indonesia. Ya Pak Suparno, saya kira sebagai pegiat sebuah lingkungan, apalagi Sungai Ciliwung ya, river defender pasti nggak gampang lah ya. Ada nggak tantangan yang paling besar yang Mas Suparno alami? Ya, tantangan yang paling besar yang kami alami adalah pandangan negatif. Oke, Pandangan negatif dari masyarakat. Kenapa negatif? Karena selama ini ketika kami melakukan kegiatan itu dipandang ada proyek, ada duit yang mengucur. Padahal tidak. Kami itu seperti jelangkung. Oh Jadi, gitu. datang tak diundang, pulang tak diantar. Ngopi ya, ngopi pakai uang sendiri, makan pakai uang sendiri, beli BBM ya pakai uang sendiri. Enggak, tadi kan Mas Suparno ngomong meninggalkan pekerjaan swasta, Ya. sekarang full kerja untuk menjaga river defender. Kehidupannya gimana? Mohon maaf nih Mas. Itu ketika kemudian kami di hari kerja Senin sampai Jumat itu bergabung di sebuah program yang di SK-kan oleh Wali Kota Bogor. Oke. Program naturalisasi Sungai Ciliwung. Perihal naturalisasi Ciliwung ini di Kota Bogor sudah terbentuk sejak, mohon dikoreksi kalau salah, 2018. Nah, kami adalah sektor yang terakhir dari 6 sektor di 13 kelurahan. Saya membawahi teman-teman yang ada di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, dan Kelurahan Kedung Halang, Bogor Utara. Dengan personal yang seperti ini, kondisi sampah yang entah tahun kapan, entah semenjak saya belum lahir mungkin sudah ada, ini tugas berat kami, Mbak. Nah, kebetulan hari ini kita ada di daerah, kami sebutnya itu adalah sektor Delta 15 Kedung Halang. Hari ini kami tugasnya pertama mengeksekusi sampah, memisahkan plastik, yang nanti plastik itu akan kita simpan, kita dorong menjadi bahan baku BBM melalui teknologi mesin pirolisis. Sebenarnya tugas kami dibentuknya Satgas Naturalisasi Ciliwung itu adalah pertama pembenahan sekitar sungai, sampahnya dan sebagainya. Tapi bergeser dari waktu ke waktu, kami ditugaskan juga untuk edukasi ke masyarakat, ke warga sekitar bantaran Sungai Ciliwung yang ada di Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sereal, dan Kedung Halang, Bogor Utara. Setelah kita bergerak di sini, sekarang ini banyak yang datang itu mancing. Saya tanya, dapat ikan? Dapat Pak, alhamdulillah. Tapi ikannya berupa ikan plastik gitu. Tapi kalau ikan biasa ada cara satu ikan khas Ciliwung. Tapi ya dengan begitu kan istilahnya dia kan menyindir secara halus. Yang awalnya sungai itu ada ikan, ini malah ikan dapat ikan plastik katanya begitu. Kira-kira seperti itulah. Saya sih berdoa tetap, teman-teman juga sama. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tidak saja sebatas orang kita, tapi masyarakat yang lain sudah bisa merubah mindset bahwa yuk kita jaga sungai, jaga airnya, jaga alam dan sekitarnya. Supaya nanti ketika kita tidak ada, anak cucu kita juga bisa merasakan, oh ternyata perjuangan orang tua yang dulu sekarang dapat hasilnya dengan baik. Gitu kira-kira. Bergabung di Satgas Naturalisasi Ciliwung itu dari intinya dari kantor rekam ya Nusantara ya, kita bergabung dari sektor 1 sampai sektor 6. Sektor 1 itu ada di Katulampa, sektor 2 Sukasari, sektor 3 itu kalau tidak salah Sempur, 4 di Babaton. Nah, kita 5 di Situ Duit, 6 di Kedung Halang dan Sukaresmi. Nah, kita bergabung jadi Sri Kandi karena Sri Kandi itu ada 4
Sri Kandi Ciliwung nih, jadi kita disebut Sri Kandi Ciliwung itu aja. Tapi tetap kita bergabung dari sektor 1 sampai sektor 6. Disebut Sri Kandi Ciliwung itu karena kita ada 4 cewek. Jadi otomatis Ciliwung cewek dong, ada ceweknya gitu kan. Tapi tetap kita semangat sebagai Sri Kandi, kita harus tetap semangat. Tugas Sri Kandi Ciliwung tetap kita penataan di Das Ciliwung, tetap edukasi ke wilayah tentang pengelolaan sampah di wilayah itu seperti apa. Nah, sekarang itu ada kita di RT prioritas, RT Kedung Halang dan Sukaresmi ya, ada RT prioritas tentang pengelolaan sampah di wilayah seperti apa. Nah, alhamdulillah semenjak Sri Kandi Ciliwung terjun ke wilayah, warga sudah mulai terpilah sampah untuk pilah sampah plastiknya, organiknya. Jadi sekarang sudah tahu mana sih yang harus ada income-nya dan tidak ada income-nya, itu wilayah sudah tahu. Kita pengen lihat nih ke wilayah di Das Ciliwung itu sekarang seperti apa. Ayo kita bangun gitu kan, aku aja Sri Kandi Ciliwung bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Semenjak ada Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor, alhamdulillah di Das Ciliwung itu sudah mulai penataannya sudah mulai tertata ya. Kalau waktu kita belum masuk tuh masih sampah bertumpukan, kita diri di sini ada di atas sampah plastik. Nah sekarang semenjak ada Satgas Naturalisasi Ciliwung, alhamdulillah sampah sudah mulai tertata. Jadi kita pengen ikutnya, ayo kita bangun Das Ciliwung dan naturalisasi Ciliwungnya biar ada progresnya ke depannya seperti apa. Untuk warga sekitarnya, jangan sampai buang sampah ke sungai. Ya, itu kuncinya. Kuncinya jangan sampai ada yang buang sampah ke Ciliwung. Ayo kita lestarikan lingkungan kita. Lingkungan milik kita, semuanya milik kita semua. Ayo kita lestarikan, itu aja. Hari ini kegiatannya main-main. Main-main dalam tanda petik. Jadi ini adalah aktivitas saya bersama teman-teman tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung ketika melakukan penanganan sampah yang terbawa oleh arus ketika Sungai Ciliwung ini meluap. Jadi kami bersihkan bantarannya, kami pisahkan plastiknya, kemudian kami coba bersihkan dengan air yang mengalir dari sekitar sini. Kemudian kain juga kami pisahkan. Kemudian harapannya sih memang plastik-plastik yang kami pisahkan kemudian menjadi sesuatu, menjadi bahan baku yang bisa kita gunakan untuk bahan bakar minyak. Jujur, mudah-mudahan ketika proses ini kami jalankan bareng-bareng, ketika kemudian kami tiada, sebelum kami tiada, ada proses yang kemudian juga mengambil peran. Artinya sebelum estafet ini jatuh, tongkat estafet ini jatuh, harusnya estafet ini sudah ada yang menangkap dan kemudian melanjutkan. Jangan sampai kemudian generasi selanjutnya mulai dari nol, karena pasti akan berat. Nah, namun memang ketika kita menyampaikan atau mengoper estafet, tongkat estafet ini memang harus kemudian perlu upaya luar biasa. Karena tidak semua orang memiliki rasa sensitif, rasa sayang, rasa tertantang dengan medan-medan seperti ini. Wow, oke. Kami bergabung di sana karena memang itu adalah kami yang mendorong kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian. Nah, kami di sana, kemudian kami dapat honor. Oke. Ketika hari-hari weekend atau di hari libur, itu secara sukarelawan. Sukarelawan. Dan dianggapnya bikinnya Sungai Ciliwung banyak duitnya di dalam. Iya, padahal bukan banyak duitnya, banyak sampahnya. Enggak banyak ikannya. Ikannya ada. Jadi tantangan terbesar itu justru pandangan masyarakat. Ya, pandangan masyarakat. Jadi termasuk juga gini, kami itu kalau membersihin sungai itu kadang-kadang itu ditonton. Jadi kami itu seperti artis yang sedang perform mungkin kayak di sungai gitu. Orang itu ada yang berdiri di atas jembatan, kemudian ada yang ngalamun gitu di jendela atau di pintu rumah gitu. Padahal kami itu sering ngajakin, yuk kita rawat bareng-bareng sungai kita supaya kalau sungainya sehat, kan ada ikan, kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang kemudian baik dari sungai. Pak Suparno, saya nggak bisa bayangkan ya Sungai Ciliwung yang 120 km panjangnya. Berapa orang sih yang ada atau terlibat dalam KPC? Ya, kalau berbicara kami base di Bogor, itu Sungai Ciliwung yang di kota itu sekitar 15 km.
Bogor sekitar Bogor 15 km, Bogor DKI terus ya. Ya, jadi tinggal bagaimana secara bersama-sama upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas yang notabene adalah gerakan masyarakat sipil itu kemudian juga diikuti oleh masyarakat sipil yang lain dari berbagai latar belakang ilmu, profesi dan sebagainya. Sampai kemudian akhirnya masyarakat sipil kita cerdas, kemudian kita memimpikan sebuah cerita yang baik untuk Indonesia. Jadi sampah-sampahnya dikumpulin, lalu di store di mana? Nah, kemudian nanti sampahnya setelah dikumpulkan, itu nanti akan diangkut oleh pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup. Oh. Terutama itu sampah-sampah residu. Gimana kalau dengan sampah-sampah yang misalnya bisa dijual? Ya kita kumpulkan, kita sedekahkan ke pemulung misalnya. Oke. Atau kita sedekahkan kepada siapapun yang memang kemudian mau nerima dan dia akan jual. Banyak sih sebenarnya di Indonesia. Tadi saya barusan ketemu dengan teman-teman di Trash Hero. Nah, Trash Hero. Sampah. Ya. Lalu juga bank sampah, ya, bank sampah sampah gitu ya. Jadi rata-rata bisa bisa didaur ulang semuanya lah ya. Betul, didaur ulang. Apa aja yang terjadi selama ini daur ulang? Yang paling sering dilakukan? Yang paling sering dilakukan adalah saat ini kalau untuk sampah anorganik atau sampah basah adalah sampah-sampah sisa makanan. Sisa makanan ini juga kontribusinya besar terhadap pemanasan global karena ada gas metan ketika di TPA. Nah, sampah organik ini ketika dimasukkan ke lubang biopori, dia akan kemudian busuk. Bayangkan Indonesia itu nomor 2 di dunia penghasil sampah makanan atau food waste. Indonesia juga nomor 2 penghasil sampah plastik. Artinya kan kita itu prestasinya kok runner up, tapi kok yang maaf ya belum mengembirakan. Ya kita bersama-sama nih. Yang runner up itu nanti memang upaya yang kemudian kita lakukan kemudian berhasil. Sampah organiknya terkelola dengan baik, menjadi maggot kayak menjadi pupuk, kemudian menjadi hal-hal lain. Sampah anorganik yang lain dikemanain? Ketika bisa didaur ulang ya kita daur ulang. Ketika bisa dipakai ulang lagi kita pakai lagi. Jadi apa yang sudah muncul di sekitar kita, apa yang terjadi di Indonesia, kita tidak perlu kemudian ngeruk lagi sumber daya alam. Yang sudah ada di permukaan bumi kita gunakan seoptimal mungkin sampai benar-benar nggak bisa digunakan lagi. Iya. Ya Mas Suparno, terima kasih nih waktunya ya. Kalau boleh saya tanya secara jujur, sampai kapan sih Anda akan menjaga River Defender Sungai Ciliwung ini? Sampai betul-betul nafas ini berhenti. Artinya saya ingin menularkan semangat ini karena saya ingin mengulang lagi bahwa semua makhluk itu butuh air. Ketika sumber daya airnya kita nistakan, bencana akan muncul. Entah cepat atau lambat. Mas Parno, saya kira banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Doa saya biarlah teman-teman lewat program Satu Cerita untuk Indonesia ini, yuk kita sama-sama masuk dalam komunitas peduli Ciliwung ini bersama dengan Mas Suparno. Melihat Ciliwung bisa menjadi salah satu objek tourism. Mudah-mudahan para menteri, wali kota, gubernur mendengar dan melihat program ini dan jeritan sebenarnya bagi seluruh masyarakat yang ada di Bogor, DKI itu ya. Tapi kalau saya boleh tanya jujur, mimpi apa yang Pak Suparno ingin kumandangkan untuk Sungai Ciliwung maupun mimpi pribadi? Saya secara pribadi ingin mengalami suasana di mana terjadi hubungan yang sangat harmoni antara manusia dan alam semesta. Jadi ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya alam, ya gunakan secukupnya. Ketika kita ingin menggunakan pasir dari sungai, kita ambil secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian ketika ingin mengambil batu juga sama. Jadi suatu saat nanti kita bersama-sama ingin menikmati suasana indah, kita bisa jalan-jalan, kita bisa bermain, bisa ngajakin anak, cucu dan sebagainya, kawan-kawan dan sahabat bermain ke sungai, kemudian kita bisa mancing, dapat ikannya, ambil secukupnya, kemudian kita bawa pulang buat lauk. Makan kita sehari-hari. Nothing is impossible. Ya, saya kira semua bisa dilakukan. Terima kasih sekali nih Mas Suparno untuk waktu dan mimpinya tentang Sungai Ciliwung, dan biarlah Satu Cerita untuk Indonesia. Anda dimanapun Anda berada, yuk dukung mimpi-mimpi daripada Mas Suparno dan teman-teman dalam komunitas peduli Ciliwung.
seluruh bergerak membawa transformasi. Kita semua akan nikmati, anak cucu kita ngelihat kota kita, khususnya sungai-sungai kita begitu indah. Gak usah jauh-jauh ke Belanda, cukup ke Sungai Ciliwung ya. Terima kasih Mas Suparno. Terima kasih. Keep shining semuanya. Nanti kita sepeda bareng-bareng ya. Siap. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Saya Jamie Untor.